Oke, selamat sore. Yes, people. Hai. Aku nih kena lampu loh, jadi nggak kelihatan wajah-wajah kalian yang cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Coba kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat hari yang Tuhan beri buat setiap kami. Hari yang baru, kesempatan yang baru, hati yang baru. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa jalan sendiri. Kami menanggalkan beban masalah pergumulan, sakit hati kami, apapun Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh completely worship God. Completely giving our hearts to you Lord. Memberikan hati kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu sabda-Mu. Mengubahkan, menguatkan, merubah hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan, Kau disenangkan, surga disenangkan dengan suara kami, mazmur kami, sorak-sorai kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya Dia baik bersama kita berkata, amin. Amin. Sorak-sorai bagi Raja kita, haleluya. Everybody, kita mau enjoy bersama-sama. Gerakan kakimu. Semua jiwanya dengan pujian, suaranya bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luahkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa, beban dan dosa yang merintangi. Api-apikan diri
Biarlah segala pujian kita hanya untuk Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's so full that we bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the wages of you looking into my heart. Sama-sama katakan, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Amen. I got up in your presence. I just want to sit here at your feet. I got up in this holy moment, and I never want to leave. No, I wanna leave, oh God. I'm not here for blessing. Jesus, you will hold me anything, more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Everybody say, I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else. Come on, nothing else will do. I just want you. I just want you, Lord. Amen. Nothing else will
just want to sit here at your feet, caught up in this holy moment, and I never want to leave. Never want to leave. And I never want to leave. I'm staying right here, and I never want to leave. Oh God, I'm staying right here in your presence. Mari terus menyembah Tuhan. Mari jangan ada yang berdiam diri, teman-teman. Kebaikan Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. 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 All my life you have been faithful. Yes.
sing the goodness. I'm gonna sing of the goodness of God. One more time. I'm gonna sing of the goodness of God. Karena gue melihat ya, saya melihat bahwa anak muda yang gak punya tujuan itu biasanya letoy. Lemes-lemes, hobinya mungkin cuma ya di kasur atau di mana gak ada tujuan. Punya tujuan bagus, tapi apakah tujuan kita sudah sama dengan tujuannya Tuhan? Amin. Nah hari ini kita sama-sama akan melihat, kita coba buka di Hakim-Hakim 6. Nah saya ada satu statement yang bagus bahwa Tuhan memilih anak-anak muda. Tuhan lebih suka memanggil kita pada saat kita muda. Halo anak-anak muda, hari ini kalau masih merasa muda, engkau sedang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Tuhan memanggil engkau di masa muda. Kalau kita lihat, semua orang yang dipanggil Tuhan kebanyakan ya. Di sini ada Bapak Ibu, ada senior-senior saya. Jangan merasa kalau gitu anak muda doang yang dipanggil. Enggak, semua daripada kita dipanggil Tuhan. Tetapi Tuhan tuh spesifik memanggil anak-anak muda. Karena kenapa? Nah saya ada tulis beberapa faktor kenapa Tuhan memilih kita masih muda. Yang pertama karena kita masih punya semangat. Bukannya yang senior sudah gak punya semangat guys. Tetapi cenderung yang punya semangat ini anak muda, amin. Katakan amin. Nah anak muda berarti, saya kira ini yang udah orang tua. Jadi anak muda punya semangat yang lebih dari orang tua. Ya jujur ya, lebih bersemangat lah. Nah setelah itu kenapa anak-anak muda ini biasanya guys, biasanya itu lebih bisa dibentuk sejak kita masa muda. Nah saya udah perhatikan ya teman-teman, biasanya kalau kita masih, katanya masih umur belasan ya, kalau dikasih tahu mungkin oleh pemimpin kita, oleh orang tua kita, biasanya masih bisa dibentuk, masih bisa diajarin. Tapi kalau sudah agak senior biasanya lebih suka kasih tahu daripada dikasih tahu. Betul nggak nih? Coba tes ya teman-teman ya, pulang. Pak, Papa tahu nggak? Harusnya begini Pak. Nggak bisa, susah. Atau Mah harusnya begini loh Mah. Kalau mama atau bapaknya punya, sabarnya tingkat tinggi, punya kerendahan hati mungkin. Tapi biasanya lebih suka kasih tahu. Nah jadi kita masih muda masih bisa dibentuk oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita ini relevan dengan dunia. Oke? Kita yang ada di dunia, di marketplace, di sekolah kita relevan dengan dunia. Jangan berpikir kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu tiba-tiba datang ke sekolah kalian terus menginjil di situ. Susah. Lebih enak itu kalian sesama teman kalian nginjil sesama teman, betul nggak? Amin. Nah hari ini kita akan belajar ada 3 poin bagaimana kita ini bisa step by step masuk ke dalam visinya Tuhan dan menggenapi visinya Tuhan. Amin. Sudah siap? Kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 1 dulu guys. Oke. Biasanya saya sharing tidak terlalu lama, poin-poinnya aja, jadi harap teman-teman di waktu-waktu rawan ini jangan makin rawan ya dengan tertidur, gawat guys. Oke, jadi ini ada kisah tentang anak muda dipanggil Tuhan waktu masa muda dan Tuhan menyertai dia hingga dia tua nantinya. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ini dulu, jadi latar belakang cerita, orang Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tuh sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah tinggal di sana, dan mereka ini seiring jalannya waktu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat kondisi akhir-akhir ini, orang-orang di dunia makin jahat, kasih semakin dingin, semakin banyak orang yang tidak memperdulikan orang lain dan sebagainya. Mirip kejadian pada Hakim-Hakim 6 ayat 1. Kita loncat ke ayat 6. Ini background cerita dulu guys, sabar. Nonton Batman aja ada cerita kan? Ada kisahnya kenapa dia bisa jadi Batman guys. Oke, ayat 6. Sehingga orang Israel sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 7. Nah, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu 8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang akan menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang akan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. 9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Nah,
Kalau kita lihat ayat 10 dulu terakhir. Dan aku telah berfirman padamu, akulah Tuhan Allahmu, maka jangan kamu menyembah Tuhan Allah orang Amori dan negerinya yang kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Coba kita langsung loncat ke ayat 12, coba. Loncat 2 ayat. Nah, di sini dulu guys. Ada ya di ayat di belakang saya. Nah, background ceritanya orang Israel sudah berdosa, sudah sangat kacau. Di tanah Kanaan itu orang Israel menyembah berhala, orang Midian menyerang mereka dan berbagai hal buruk terjadi kepada mereka. Nah, lalu di situ guys, orang Israel ini berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengutus nabi kasih kepada mereka bilang bahwa tenang, aku ini Tuhan Allahmu. Lalu di ayat 12 tadi berkata bahwa Tuhan menampakkan diri. Coba tadi lihat ayat 12, Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Ayatnya please. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah hari ini teman-teman kita lihat kondisi di dunia ini sudah sama persis kayak orang-orang Israel diserang sama Midian. Kita hari-hari ini ya tinggal di dunia ini berbagai macam hal buruk terjadi, ada COVID-19, ada permasalahan hidup, gitu banyak. Nah tetapi ada kabar baiknya. Di dunia ini kita nggak tinggal sendiri teman-teman. Kita punya Tuhan, amin. Kita punya Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar, apakah Tuhan langsung menolong kita? Apakah Tuhan langsung menyelesaikan masalah kita? Enggak, itu bukan caranya Tuhan teman-teman. Yang Tuhan berikan adalah apa? Tuhan datang kepada Gideon pada saat itu dan Tuhan memberikan visi kepada Gideon. Memberikan visi kepada Gideon bahwa Tuhan akan memakai engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Midian. Amin. Nah poin nomor 1 adalah bahwa Tuhan punya inisiatif untuk menolong kita. Memberikan visi kepada kita. Amin. Nah jadi teman-teman hari ini yang masih anak-anak muda, engkau memang hidup di dunia. Dunia ini gak begitu seindah cerita di film-film. Tetapi hari ini jika engkau anak muda, engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan punya inisiatif dalam hidupmu untuk memberikan visi kepada kita. Untuk menyelamatkan bangsa ini, untuk membawa kita keluar dari permasalahan hidup kita yang ada. Amin. Nah jadi mindset kita sama dulu, bahwa Tuhan rindu, Tuhan punya inisiatif memakai kita anak-anak muda. Amin. Hari ini coba lihat teman-temanmu di samping-samping kamu mungkin, aduh lagi lemes-lemesnya. Kok gue lihat, ini jangan dipraktekan ya, kok gue lihat lu madesu banget gitu. Jangan, tetapi bilang hari ini kamu anak muda, Tuhan punya visi atas hidupmu, amin. Amin, kita punya visi dalam Tuhan. Nah kita lanjut aja ayat 13. Ini akan banyak ayat ya guys, tapi akan bicara di Hakim-Hakim 6 aja. Nah ayat 13 tadi Tuhan bilang, hei kamu Gideon pahlawan yang gagah berani. Lalu jawab Gideon, nah ini masalahnya, ini kebanyakan respon anak muda guys. Yang kadang bikin Tuhan gemes. Ah Tuanku, jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian, ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya berfirman, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, tadi poin yang pertama Tuhan sudah berinisiatif, tetapi kadang respon kita yang kurang bagus teman-teman. Nah, terkadang gini kita berpikir ya guys, termasuk saya. Tuhan kasih visi sama kita besar, tetapi kadang kita ini seperti merasa nggak mampu. Yang benar Tuhan mau pakai aku. Tuhan mau pakai aku jadi pengusaha, mau pakai aku jadi apa. Yang benar Tuhan, ini sekarang aja aku posisi mungkin ya. Aku sekarang ya pas-pasan aja hidupnya Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Masa Tuhan janjikan Tuhan punya visi sama aku, Tuhan akan pakai sebagai pengusaha? Gak masuk akal Tuhan. Terkadang kita mengukur kemampuannya Tuhan, kekuatannya Tuhan tuh dengan akalnya kita guys. Benar ya? Tuhan, gimana Tuhan punya visi, kamu punya perusahaan misalnya, amin ya. Punya perusahaan, Tuhan boro-boro pimpin perusahaan, ya kan. Punya toko aja misalnya, nggak ada Tuhan, gimana menjadi perusahaan Tuhan.
Terkadang kita mengecilkan Tuhan. Amin ya. Tetapi ingat guys, Tuhan berfirman terakhir, bahwa pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku Tuhan mengutus engkau? Jadi yang perlu teman-teman tahu, di tengah-tengah kita merasa tidak mampu dengan kekuatan kita untuk melakukan visinya Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan visi pada kita, kamu akan menyelamatkan keluargamu. Mungkin keluargamu hari ini belum di dalam Tuhan. Tuhan, aduh, aku mau ngomong aja sama papa mama aku aja takut, susah. Bagaimana aku menyelamatkan mereka bawa kepada Tuhan? Hello guys, pergilah dengan kekuatan Tuhan. Dan ketahuilah satu hal bahwa Tuhan menyertai kita semua. Amin. Hari ini jangan ukur kekuatan Tuhan dengan mindsetnya kita guys. Poin yang kedua, lihat di ayat 17, coba loncat. Tadi kita sudah lihat bahwa visi itu adalah inisiatifnya Tuhan. Ayat 17. Maka jawabnya kepadanya. Jadi tadi Tuhan sudah bilang bahwa engkau pergi, aku mengutus engkau. Maka jawab Gideon, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikan kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Nah, ini sudah masuk nih. Tadi Gideon merasa bahwa dia nggak mampu, visi Tuhan terlalu besar, tetapi Tuhan punya inisiatif mau mengutus dia. Nah, poin kedua, step yang kedua adalah, oke, kita sudah tangkap visinya Tuhan tadi, Tuhan berinisiatif. Yang kedua adalah Gideon meminta tanda dari Tuhan. Nah, ini step yang kedua sudah lebih dalam. Nah, gini, terkadang kita ini ragu dengan kuasa Tuhan, makanya kita tuh minta tanda. Nah, minta tanda tuh nggak salah, tetapi harus hati-hati teman-teman, saya catat di sini, bahwa ada perbedaan yang jelas, kita ini minta tanda sama Tuhan atau kita ini menguji Tuhan, hati-hati. Jangan menguji Tuhan guys. Tuhan, kalau hari ini engkau berkehendak bahwa saya nggak akan dugem lagi, kalau saya ke tempat dugem tiba-tiba Kofem datang tarik aku. Nggak mungkin guys. Itu kalian menguji Tuhan. Kalau gitu aku mau datang ke dugem dulu. Menguji Tuhan guys. Amin. Bukan seperti itu menguji Tuhan. Meminta tanda seperti ini. Kalau menguji Tuhan, kita nggak percaya dengan kekuatannya Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu hal yang Tuhan nggak mau, Tuhan larang. Tetapi seakan-akan mau Tuhan tarik kita. Di tengah-tengah kita mau melakukan hal yang negatif itu, hal yang buruk itu. Bukan, itu menguji Tuhan guys. Yang namanya minta tanda sama Tuhan adalah kita tahu kita nggak mampu melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi di tengah-tengah itu kita mau melakukan pekerjaan Tuhan itu, tetapi saya merasa saya nggak mampu. Saya merasa saya nggak mampu, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanda, Tuhan akan menyertai. Contoh, misalnya saya ketergantungan, punya kecanduan terhadap apa? Anggap aja biasanya anak muda itu rokok misalnya. Nah, saya tahu saya nggak mampu rokok, saya sudah buang itu rokok misalnya. Saya buang, saya nggak pernah beli lagi rokok. Saya udah taruh lah. Budget rokok saya jangan masukin ke rokok, biasanya saya investasi. Enggak ya. Jadi rokok saya sudah nggak pegang tuh, udah nggak pegang. Tetapi ada yang namanya itu, kadang sudah kecanduan, aduh nggak bisa Tuhan, sampai gemetar nih. Nggak rokok, tetapi saya tahu bahwa ini tanda dari Tuhan bahwa saya harus berhenti. Nah itu saya bukan menguji Tuhan, saya sudah nggak melakukan itu. Tetapi di tengah-tengah kelemahan saya percaya kuasa Tuhan. Amin. Jadi hari ini Tuhan punya visi atas kita, tapi jangan menguji Tuhan. Minta tanda dari Tuhan bahwa Tuhan itu sedang menyertai kita, melakukan visinya. Amin. Nah, setiap daripada kita pasti Tuhan kasih visi. Nah, tetapi jangan pernah menguji Tuhan. Minta tanda. Nah, saya sendiri kesaksian dulu saya doa, ya ini buat yang sudah umur untuk berpasangan ya guys ya. Mungkin yang masih sekolah ya jangan dulu lah. Jangan dulu. Nah, ini ngomong soal yang sudah umurnya untuk berpasangan. Oke? Bagi yang belum jangan loh ya. Jangan bilang di rumah kok bilang tentang minta tanda nih cari pasangan. Kalau sudah umurnya guys, jangan salah ya. Nah, saya tuh sama istri saya kan, itu dulu pacaran tuh doa dulu sama Tuhan. Nah, doa minta tanda sama Tuhan. Dan sama-sama puasa waktu itu, saya lucu aja yang lalu sama-sama puasa, minta tanda. Dan tandanya benar terjadi. Oh benar dari Tuhan. Nah oleh karena itu kita makin yakin dan meneruskan ke pernikahan.
Nah, jangan sampai kalian ini biasanya gini anak muda, ngelangkah dulu. Misalnya jadian dulu, baru minta tanda dari Tuhan. Nah itu sudah enggak pure dari Tuhan biasanya. Biasanya sudah melenceng. Biasanya gitu. Atau Tuhan aku mau melakukan pekerjaan ini. Benar nggak dari Tuhan? Dia kerja dulu di situ. Baru benar nggak ini dari Tuhan? Ya udah pasti suara hati lo akan bilang itu dari Tuhan lo. Udah masuk duluan kok ke situ. Jadi apapun sebelum kita melakukan visi Tuhan yang besar, jangan lupa untuk minta tanda dulu dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita karena saya merasa saya nggak mampu, bukan merasa Tuhan nggak mampu. Kalau merasa Tuhan nggak mampu artinya kita sedang uji Tuhan. Dan Tuhan nggak suka diuji guys. Oke? Nah kita lanjut ke poin ketiga. Cepet kan udah poin ketiga kan? Lanjut ke ayat 25. Nah ada satu cerita dulu saya sebelum masuk ke poin ketiga. Soal minta tanda dari Tuhan. Minta tanda dari Tuhan ini luar biasa ya. Kadang kita merasa nggak mampu dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita sendiri. Nah saya ada teringat itu satu pembicara di luar negeri namanya Nick Vujicic. Pernah dengar nggak nih? Banyak kan yang pernah dengar kan Nick Vujicic. Nah dia tuh pernah bikin satu quotes. Jadi Nick Vujicic ini adalah satu orang bule, ya kita bisa bilang gitu aja, satu orang bule. Di mana dia itu terlahir tanpa tangan, tanpa lengan, dan tanpa kaki. Jadi dia cuma kepala sama badan aja guys. Dia sering bilang gini, dia tuh dipanggil Tuhan tuh untuk menjadi pembicara, untuk jadi alatnya Tuhan. Tetapi dia merasa nggak mampu guys. Karena apa? Tuhan, itu orang yang di luar, yang di sana aja selain saya, punya tangan lengkap, kaki lengkap. Tapi orang nggak ada yang bertobat, datang kepada Tuhan. Lah ini saya, cuma badan tok sama kepala, gimana mau ngajak orang kepada Tuhan? Dia merasa nggak mampu. Tetapi guys di tengah-tengah itu, dia bukan fokus sama itu, awalnya dia agak kepahitan sama Tuhan. Kenapa saya terlahir seperti ini, apalagi Tuhan panggilannya visinya seperti ini. Tetapi dia itu nggak fokus sama kelemahannya dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya dia. Dan akhirnya dia bikin satu quotes yang sangat sangat legendaris lah saya bilang. Sangat membekas di pikiran saya. Quotesnya seperti ini guys. No arms, no legs, no problem. Amin. Nah hari ini kita apakah sudah separah Nick Vujicic? Enggak ya? Masih lengkap ya guys ya? Masih lengkap enggak? Kalau masih lengkap coba goyang-goyang dikit tangannya. Masih lengkap ya? Hari ini siap dipakai Tuhan. Amin. Jangan biarkan keterbatasanmu menghalangimu dipakai Tuhan. Yes, Hakim-Hakim 6 ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya. Nah jadi Gideon sudah mulai melakukan pekerjaan Tuhan, dia sudah dikasih tanda sama Tuhan, lanjut ke ayat 25. Ambillah, firman Tuhan, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua. Ini spesifik ya. Lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang ada di dekatnya. Lanjut. 26. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarga dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Nah sampai di sini dulu. Poin ketiga setelah kita minta dari Tuhan, kita sudah jelas ini tanda dari Tuhan. Nah kadang kita stuck sampai di tanda aja. Terkadang kita tuh nggak mau melakukan step yang ketiga yaitu melangkah, melakukan visi yang diperintahkan Tuhan, mulai aja melangkah. Tuhan mulai dengan disuruh menebang tiang berhala yang ada di rumah orang tuanya si Gideon. Dia nggak suruh langsung tebang di seluruh Israel guys. Tebang dulu tuh yang tiang berhala di rumah kamu lah, bisa dibilang di rumah kamu tuh, rumah bokap kamu misalnya. Nah terkadang Tuhan sudah memberikan tanda, terkadang kita stuck itu nggak mau melakukan. Karena kita tadi dikatakan di Gideon, itu dia takut guys. Takut pendapat orang, takut dihakimi orang, takut dicaci orang. Kadang Tuhan memberikan visi kepada kita
untuk dilakukan, tapi kita takut dengan penilaian orang guys. Kita takut kita ini dijudge di keluarga kita. Kamu apa sih ke gereja ini mau jadi pendeta? Jujur saya pernah digituin loh guys. Amin ya, jadi pendeta beneran ya. Enggak guys, jadi terkadang lingkungan di luar kita itu penuh pendapat mereka gitu loh. Penuh penghakiman. Tetapi hari ini kita harus fokus dengan panggilan Tuhan atas hidup kita, amin. Amin. Nah hari ini apa visimu? Coba doa masing-masing. Setiap daripada kita punya visi. Tuhan kasih visi spesifik kepadamu, amin. Hari ini apa spesifiknya? Apa? Kalian doa. Nah, waktu Tuhan sudah kasih tanda, Tuhan akan sangat gemes sama kalian kalau kalian minta tanda dan kalian gak melakukan itu guys. Amin. Nah hari ini apa? Apa visimu? Mau dipakai Tuhan dalam pekerjaan, marketplace. Mau dipakai Tuhan untuk membawa keluarga kita kepada Tuhan. Apa? Doakan itu dan lakukan. Amin. Karena satu visi diberikan pada kita untuk kita kerjakan. Tetapi kalau kita ragu-ragu, aduh sangat disayangkan. Nah ada satu kisah teman-teman. Ada satu kisah. Boleh minum nggak ya? Izin ya? Izin ya guys. Oke. Satu kisah. Nah teman-teman tahu Stanley nggak? Stanley. Pernah dengar nggak nama Stanley? Stanley. Bukan orang Indo guys. Dia ini adalah pembuat komik Marvel. Saya sangat suka Marvel tapi nggak usah ditakdir nonton film Marvel setelah ini. It's okay. Saya akan nonton dengan istri saya di lain kesempatan. It's okay. Nah, saya suka dengan orang di balik Marvel, bisa dibilang dia pencipta Marvel Universe, namanya Stan Lee. Udah tua dia, sudah meninggal tahun lalu apa 2 tahun lalu. Orang yang hebat, great man. Nah, dia waktu itu pernah, dia ini kan sudah bikin beberapa komik Marvel. Dia sudah bikin Captain America, dia udah bikin beberapa lah. Nah, satu ketika dia dapat ide untuk bikin satu karakter yang kontroversial. Kalau karakter yang lain itu biasanya superhero-nya sudah mature, sudah dewasa, punya mental yang bagus. Setelah itu dia itu orangnya dewasa, bisa melakukan tugas yang baik, superhero yang udah dewasa lah ya. Udah om-om seperti Captain America kan sudah kan, Iron Man dan sebagainya. Nah satu ketika kenapa saya nggak buat, dia dapat ide, saya nggak buat satu karakter anak muda, labil, dan punya kekuatan serangga guys. Ya kan, kenapa saya nggak buat itu, dia tiba-tiba dapat ide guys. Nah itu dia mau bikin Spider-Man guys ceritanya. Nah dia mulai pikir anak muda ini saya kasih kekuatan apa. Setelah itu kenapa nggak kasih jadi laba-laba, manusia laba-laba. Setelah itu dia ajukan ke publishernya, penerbitnya. Dia bilang, bro ini gue punya ide nih. Bisa dibilang vision lah ya. Saya punya ide, punya visi nih. Saya mau bikin karakter ini anak muda, ya kan. Hidupnya anak muda tahu sendiri, agak labil, dan punya kekuatan serangga. Publishernya bilang, bro, udah bagus-bagus bikin karakter superhero yang dewasa, yang punya kekuatan yang udah stabil, kenapa harus anak muda yang begini? Setelah itu dia sudah hampir give up, tapi dia coba masukin ke satu koran, dan seluruh orang di Amerika suka anak muda ini. Karena ya jarang punya karakter superhero begini. Dan long story short adalah sampai sekarang Spider-Man adalah superhero salah satu yang paling banyak orang suka di dunia ini. Nah maksudnya adalah apa guys? Terkadang kadang Tuhan memberikan visi kepada kita, satu purpose, satu tujuan, tetapi kitanya ini ragu, kita ini bawa kepada masyarakat, kita bawa kepada keluarga kita kasih tahu bahwa Tuhan mau saya melakukan ini, Tuhan mau pakai saya jadi pengusaha, Tuhan mau pakai saya jadi hamba Tuhan. Tetapi memang dunia begitu guys, dunia suka, udahlah masa kamu anak muda biasa-biasa aja lah, kerja aja yang bagus lah kamu lah, gak usah Tuhan-Tuhanan lah, gak usah punya mimpi besar lah. Tetapi ingat hari ini guys, apa yang dikasih Tuhan dalam hidup kita, ya kan sesuatu yang besar guys, visi yang besar, jangan takut karena Tuhan menyertai kita guys, amin. Spider-Man ditolak publisher waktu itu, tapi kalau Stanley menyerah,
Nggak ada Spider-Man sekarang guys. Hari ini Tuhan akan memakai kita besar, amin. Tuhan akan memakai kita besar, amin. Hari ini apa visi Tuhan dalam hidupmu? Visi Tuhan apa dalam hidupmu? Hari ini Tuhan akan pakai kita besar, tetapi waktu dunia membawa kita jatuh, membawa kita itu down, jangan menyerah guys. Karena visi Tuhan akan tercapai dalam hidup kita, amin. Visi Tuhan akan tercapai. Hari ini apa visimu? Tuhan akan pakai engkau, dan percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melakukan hal-hal yang besar, amin. Bersama Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa, amin. Hari ini saya berdoa supaya setiap daripada kita bisa punya mental yang siap untuk mengerjakan visi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Beberapa tahun lalu saya join dari BES terakhir guys. Waktunya sudah mulai alarm. Beberapa tahun lalu saya join di gereja BES 2013, bro, benar nggak ya? Tahun depan saya 10 tahun. Saya dulu bergereja di tempat lain guys. Sebenarnya gereja itu saya sudah nyaman guys. Gereja yang besar, yang nyaman, punya banyak teman guys. Gerejanya asik. Tetapi hari ini saya ada di gereja BES guys. Karena apa? Beberapa tahun lalu saya itu ada panggilan di gereja ini. Tuhan tuh seperti memanggil. Waktu itu kita masih di Usmar Ismail. Beberapa teman di sini saya lihat wajah-wajah lama. Kita ada di Usmar Ismail. Tuhan ada kerinduan bahwa saya melayani di gereja ini. Waktu itu saya lihat Bro Fem doang. Lagi multimedia sendiri ya kan. Setelah itu bisa lari ke The Ziller, main gitar, balik lagi ke multimedia. Masih gereja kecil guys waktu itu. Tapi Tuhan ada taruh satu kerinduan dalam hati saya untuk melayani di gereja ini. Karena apa? Tuhan tuh mau memakai saya di gereja ini. Akhirnya singkat cerita saya ada di gereja ini sampai saat ini. Dan Tuhan kasih visi bahwa akan banyak anak muda dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan dan menjadi pengusaha yang diberkati Tuhan. Nah, percaya nggak percaya hari ini kita lihat sudah mulai banyak anak muda di gereja BES dipakai, nggak harus di mimbar guys. Hari ini engkau tangkap visi Tuhan, engkau di rumahmu, engkau bisa menginjili, bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, amin. Hari ini Tuhan bisa pakai engkau mulai dari hal kecil, akan diberkati Tuhan ke depannya. Tapi hari ini mari tangkap visi Tuhan itu, amin guys. Tangkap visi Tuhan itu dan percaya bersama Tuhan, ya kan, Nick Fujifik, no arm, no legs, no problem. Apa hari ini masalahmu yang terbesar? Tuhan akan pakai itu semua, akan Tuhan putar balikan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Minta pemusik untuk mengiringi dalam musik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan mengucap syukur padamu hari ini, setiap daripada kami bisa engkau berikan asupan firman-Mu, bisa engkau berikan semangat lagi di tempat ini Tuhan. Tuhan biar setiap daripada kami kembali ke jalannya Tuhan, menempuh visi yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Jika kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka dipanggil pada masa mudanya. Jika kita lihat bahwa 12 rasul pada masa mudanya dipanggil Tuhan. Paulus dipanggil Tuhan pada masa mudanya. Gideon, Daud, Yusuf. Banyak anak-anak muda yang dipanggil Tuhan pada masa mudanya. Karena mereka punya semangat yang lebih, berkobar-kobar. Mereka itu relevan dengan dunia. Dan mereka itu bisa dibentuk oleh Tuhan. Hari ini jika engkau di tempat ini merasa ragu bahwa engkau dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Hari ini mari engkau doa pada Tuhan, tanya apa visi Tuhan dalam hidupmu. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini
diciptakan Tuhan tanpa punya visi dan tujuan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, biar Engkau tuntun kami ke dalam visi Tuhan. Mungkin hari ini kami ragu-ragu Tuhan, atau takut dijudge oleh dunia. Tetapi kami anak muda-Mu mau bersinar, mau menjadi terang di dunia ini. Berikan kami kekuatan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Doakan setiap daripada kami tempat ini, sehingga visi Tuhan turun atas setiap daripada kami. Mari teman-teman semua kita lanjut ke doa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan berdoa juga untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungilah mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari jemaat Tuhan dekapkanlah tangan-Mu di dada dan dengarkanlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia dan dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita terus menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan setiap daripada kita saksi Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup bersama dengan doa yang diucapkan oleh Yesus sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus